Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hehehehe." Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu dulu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah, Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya, dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan apa yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu. Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. "Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar, dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian." Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. "Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang," ucap Abu Nawas dalam hati. "Lalu berapa duit kau harus membayarnya?" tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, "100 dirham Tuan." "Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham? Ucap Abu Nawas kaget. "Iya Tuan, sedangkan Tuan tahu sendiri saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu?" ujar orang tersebut. "Pemilik warung itu mesti diberi pelajaran nih," batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, "Baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah, dan ini ada roti untukmu dan keluargamu." Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. "Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya," ucap tuan hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mampu membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. "Baiklah, saya terima pengaduanmu," kata tuan hakim. "Lalu apa pembelaanmu?" tanya tuan hakim kepada tetangganya Abu Nawas. "Maaf tuan hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini," tukas Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu?" tanya tuan hakim. "Saya bersedia membayar tuntutan uang yang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi sebelumnya
saya ingin memperlihatkan uang ini kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham. Setelah Tuan Hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham, kata Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya, hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku, pinta pemilik warung. Kan tadi sudah aku bayar, kenapa kamu meminta uang ini? Ujar Abu Nawas. Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerimanya, kata pemilik warung. Kemudian Tuan Hakim pun menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti, ucap Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup, kata Tuan Hakim. Pemilik warung tersebut kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang. Sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.